Selamat datang di channel Wahana News Update. Untuk pembahasan kali ini yakni rencana penghapusan atau perubahan untuk kelas 1, 2, dan 3 oleh BPJS yang berada dalam program JKN KIS. Rencana tersebut akan dilaksanakan per Juli tahun 2022 mendatang. Intro dulu pemirsa. Pemirsa yang kami hormati, bagi pengunjung dan pendatang baru di channel kami sampaikan. Selamat datang di channel kami, di Wahana News Update WNU. Terima kasih sudah berkenan berkunjung ke channel ini. Untuk itu kami mohon peran serta Anda untuk mendukung channel ini dapat berkembang ke depannya. Pastikan Anda jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya, agar tidak ketinggalan info-info terbaru seputar kejadian yang ada. Selamat menyaksikan. Hal itu merupakan bagian dari uji coba penerapan BPJS kelas standar yang akan dimulai pada Juli tahun 2022 di rumah sakit milik pemerintah dan rumah sakit vertikal. Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) menjelaskan bahwa payung hukum dalam menerapkan BPJS kelas standar ini adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Pasal 19. Dalam ayat 1, disebutkan bahwa jaminan kesehatan diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas. Kemudian ayat 2, berbunyi, jaminan kesehatan diselenggarakan dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan. Oleh karenanya, program BPJS Kesehatan yang tadinya memiliki 3 kelas rawat inap, sekarang dalam rangka menerapkan prinsip asuransi sosial dan ekuitas. Maka pengaturan kelas rawat inap berdasarkan iuran kelas 1, 2, dan 3 akan diakhiri atau dihapus. Dengan begitu, tarif di rumah sakit pun tidak akan mengikuti perbedaan kelas rawat inap yang sebelumnya menjadi kelas 1, 2, dan 3. Kedepannya tarif rumah sakit akan mengikuti 12 kriteria penerapan BPJS Kesehatan kelas standar yang masih menunggu diterbitkannya perubahan Perpres Nomor 82 Tahun 2018. Sebelumnya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebutkan alasan lain mengapa kelas rawat inap BPJS Kesehatan diubah adalah untuk mencegah kembali terjadinya defisit. Hal tersebut nantinya iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) menjadi satu nilai juga. Menurutnya, saat ini pemerintah terus mendorong agar keuangan BPJS Kesehatan tidak lagi mengalami defisit. Sehingga dengan penerapan kelas tunggal atau standar ini, nantinya cakupan layanan juga menjadi luas, selain menghapuskan kelas 1, 2, dan 3 dalam iuran BPJS Kesehatan, besaran iurannya pun akan ikut disesuaikan. DJSN menuturkan bahwa nantinya pembayaran iuran BPJS Kesehatan peserta akan disesuaikan dengan besaran gaji yang diterima. Dengan begitu, peserta BPJS Kesehatan yang berpendapatan lebih tinggi akan membayar iuran lebih besar dibanding mereka yang pendapatannya lebih rendah. DJSN menekankan bahwa aturan jumlah iuran ini merupakan prinsip gotong royong seperti yang diinginkan oleh Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Mengenai perhitungan tarif untuk rumah sakit dan besaran iuran untuk masyarakat ini pun masih dalam tahap pembahasan dan ditargetkan rampung pada akhir Juni tahun 2022 ini. Setelah informasi ini muncul, beredar kabar jika tarif iuran BPJS terbaru yakni Rp75.000. Namun, DJSN menampik hal tersebut. Pihak BPJS Kesehatan pun menekankan bahwa sampai saat ini besaran iuran yang berlaku masih tetap sama. Sesuai dengan Perpres Nomor 64 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 yang berlaku sejak tahun 2020. Peserta penerima bantuan iuran jaminan kesehatan (PBIJK) dan peserta dari penduduk yang didaftarkan oleh pemerintah daerah, ucap BPJS Kesehatan, Minggu, tanggal 12 Juni tahun 2022. Iuran sebesar Rp42.000 per orang per bulan dibayarkan oleh pemerintah pusat dengan kontribusi pemerintah daerah.
serta oleh pemerintah daerah bagi penduduk yang didaftarkan oleh Pemda, ujarnya menambahkan. Begitu juga dengan segmen peserta pekerja penerima upah PPU, penyelenggara negara dan bukan penyelenggara negara, serta bukan pekerja penyelenggara negara. Iurannya sebesar 5% dari upah dengan rincian 4% dibayar oleh pemberi kerja dan 1% dibayar oleh pekerja, kata pihak BPJS Kesehatan. Sementara bagi peserta pekerja bukan penerima upah PBPU, dan bukan pekerja BP, iuran dibayarkan oleh yang bersangkutan atau pihak lain atas nama peserta. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.